Assalamualaikum sahabat. Setiap manusia mendambakan kebahagiaan, ketenangan, dan kehidupan yang penuh kenikmatan. Namun, kebahagiaan dunia seringkali bersifat semu dan fana. Segala sesuatu yang kita cintai di dunia ini memiliki batas waktu, kesenangan, kesehatan, harta, bahkan nyawa kita sendiri. Lalu adakah kebahagiaan yang abadi, tanpa rasa sakit, tanpa penderitaan, dan tanpa kehilangan? Islam menjawab pertanyaan ini dengan janji Allah tentang surga, tempat yang disiapkan bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Surga adalah puncak impian setiap muslim, tempat tanpa penderitaan, di mana kebahagiaan tidak pernah berakhir, dan kenikmatan selalu bertambah. Bagaimana Al-Quran menggambarkan surga? Allah berfirman dalam Al-Quran, "Tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan." Quran Surah As-Sajdah ayat 17. Ayat ini menunjukkan bahwa kenikmatan surga jauh melampaui imajinasi manusia. Segala hal yang kita anggap indah di dunia ini hanyalah bayangan kecil dari apa yang Allah siapkan di surga. Rasulullah SAW juga menggambarkan surga dalam hadisnya. Allah berfirman, "Aku telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini berarti, keindahan surga tidak dapat dibandingkan dengan apapun di dunia. Tidak ada manusia yang bisa membayangkan seperti apa bentuk kenikmatannya, karena surga jauh melampaui batas akal manusia. Surga tidak memiliki satu tingkatan saja. Dalam berbagai riwayat, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa surga terdiri dari 8 tingkatan. Setiap tingkatan memiliki keindahan dan kemuliaan tersendiri, dan setiap manusia akan ditempatkan sesuai dengan amal dan keimanan mereka. Sesungguhnya, di surga terdapat 100 tingkatan yang disediakan Allah bagi orang-orang yang berjihad di jalannya. Antara satu tingkat dengan tingkat lainnya seperti jarak antara langit dan bumi. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa surga memiliki banyak tingkatan, dan semakin tinggi tingkatan seseorang, semakin besar kenikmatan yang akan mereka peroleh. Allah berfirman, "Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan." Quran Surah Ali Imran ayat 163. Para ulama menjelaskan bahwa perbedaan tingkatan di surga tergantung pada amal dan keimanan seseorang. Makin tinggi tingkatannya, makin dekat seseorang dengan Allah, dan makin besar kenikmatan yang diperoleh. Berikut adalah 8 tingkatan surga dalam Islam dan siapa saja penghuninya. Yang pertama, surga Firdaus, tingkatan tertinggi. Apa itu surga Firdaus? Surga Firdaus adalah tingkatan tertinggi dan paling istimewa di antara semua surga. Ini adalah surga yang paling mulia, yang di dalamnya terdapat kenikmatan tertinggi, dan dari sanalah mengalir sungai-sungai surga. Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, bagi mereka adalah surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin berpindah darinya." Quran Surah Al-Kahfi ayat 107-108. Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Karena sesungguhnya Firdaus adalah surga yang paling tinggi dan paling tengah. Dari sana mengalir sungai-sungai surga, dan di atasnya terdapat arsy Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Surga Firdaus memiliki keindahan yang melampaui semua tingkatan surga lainnya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa penghuni Firdaus berada di tempat paling dekat dengan Allah. Di dalamnya terdapat istana-istana mewah dari emas dan perak. Sungai-sungai surga mengalir dari Firdaus ke seluruh tingkatan surga lainnya. Penduduk Firdaus akan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Ketika penghuni surga telah masuk ke dalam surga, Allah berfirman,
"Wahai penghuni surga." Mereka berkata, "Kami siap dan kami bahagia ya Rabb." Allah bertanya, "Apakah kalian ingin sesuatu yang lebih baik dari ini?" Mereka menjawab, "Wahai Rabb, bukankah engkau telah menjadikan wajah kami bercahaya, memasukkan kami ke dalam surga, dan menyelamatkan kami dari neraka?" Lalu Allah menyingkap hijabnya, maka mereka pun dapat melihat wajah Allah. Demi Allah, tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada melihat wajahnya. Hadis riwayat Muslim. Lalu, siapa penghuni surga Firdaus? Menurut Al-Quran dan hadis, penghuni surga Firdaus adalah mereka yang memiliki keimanan paling sempurna dan melakukan amal kebaikan dengan ikhlas. Allah menyebutkan dalam surah Al-Mu'minun, yang pertama, orang-orang yang khusyuk dalam solatnya. Yang kedua, orang-orang yang menjauhi perkataan yang sia-sia. Yang ketiga, orang-orang yang menunaikan zakat. Yang keempat, orang-orang yang menjaga kehormatan dirinya dari perbuatan zina. Yang kelima, orang-orang yang memelihara amanah dan janjinya. Yang keenam, orang-orang yang menjaga solatnya. Mereka adalah golongan manusia yang paling dekat dengan Allah, yang mendapatkan kenikmatan tertinggi di surga. Yang kedua, surga Adn, tempat tinggal abadi bagi orang yang tulus beramal. Surga Adn adalah salah satu tingkatan surga yang disebut dalam banyak ayat Al-Quran. Kata Adn berasal dari akar kata yang berarti kekekalan atau tempat tinggal yang abadi. Allah berfirman, yaitu, surga Adn yang mereka masuk ke dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka memperoleh di dalamnya apa yang mereka kehendaki. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Quran Surah An-Nahl ayat 31. Surga Aden adalah tempat di mana penghuninya akan tinggal selamanya tanpa rasa takut, tanpa kesedihan, dan tanpa kekhawatiran akan kehilangan nikmat yang telah diberikan. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa surga Adn memiliki kenikmatan luar biasa yang berbeda dari tingkatan lainnya. Yang pertama, istana-istana besar yang dihiasi dengan emas dan perak. Yang kedua, pepohonan yang buahnya bisa dipetik tanpa harus bersusah payah. Yang ketiga, sungai-sungai yang mengalir jernih lebih indah daripada permata di dunia. Yang keempat, penduduknya mengenakan pakaian sutra yang lembut dan perhiasan dari emas dan mutiara. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang bagian luarnya terlihat dari dalamnya dan bagian dalamnya terlihat dari luarnya." Para sahabat bertanya, "Bagi siapa itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Bagi orang yang berkata baik, memberi makan kepada yang membutuhkan, senantiasa berpuasa, dan sholat malam di saat orang-orang terlelap." Hadis riwayat Tirmidzi. Para penghuni surga Adn akan merasakan kedamaian yang sempurna. Mereka tidak akan merasakan kelelahan, kesedihan, atau rasa bosan. Lalu, siapa penghuni surga Aden? Allah berfirman, yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh, dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya, sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu, sambil mengucapkan, "Salamun alaikum bima syabartum." Keselamatan atas kalian, atas kesabaran kalian. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 23-24. Dari ayat ini, kita mengetahui bahwa penghuni surga Adn adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa, mereka yang saleh, serta keluarga mereka yang juga beriman, dan orang-orang yang bersabar dalam menghadapi ujian dunia. Bahkan, di surga ini Allah mengizinkan keluarga yang beriman untuk berkumpul kembali, sebagai bentuk kebahagiaan tambahan bagi mereka. Yang ketiga, surga Naim, tempat kenikmatan tiada henti. Nama surga Naim berasal dari kata Naim yang berarti kenikmatan yang sempurna. Ini adalah tingkatan surga yang penuh dengan kebahagiaan dan keindahan tanpa batas. Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang penuh kenikmatan." Quran Surah Luqman ayat 8. Para penghuni surga Naim akan mendapatkan segala yang mereka inginkan.
tanpa batas dan tanpa kesulitan. Mereka akan menikmati kehidupan yang tanpa penderitaan, tanpa penyakit, tanpa kesedihan. Surga Naim dipenuhi dengan cahaya yang menenangkan, sungai-sungai madu, dan kebun-kebun yang penuh buah-buahan. Di dalamnya mereka duduk bersandar di atas dipan-dipan, mereka tidak merasakan panasnya matahari dan tidak pula dinginnya yang menusuk. Quran Surah Al-Insan ayat 13. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahwa cahaya surga tidak berasal dari matahari atau bulan, melainkan dari cahaya Allah yang memenuhi seluruh penjuru surga. Penduduk surga Naim juga akan dilayani oleh para malaikat dan bidadari yang luar biasa indahnya. Rasulullah SAW bersabda, setiap orang yang masuk surga akan memiliki 2 istri dari bidadari yang sangat cantik, sampai-sampai sumsum tulangnya terlihat dari balik dagingnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa penghuni surga Naim? Allah berfirman, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka bagi mereka surga-surga yang penuh kenikmatan, mereka kekal di dalamnya sebagai janji Allah yang benar. Quran Surah Yunus ayat 9-10. Penghuni surga Naim adalah orang-orang yang menjadikan iman dan amal saleh sebagai prinsip hidup mereka. Mereka tidak hanya beriman dalam hati, tetapi juga mengamalkan kebaikan di dunia, membantu sesama, serta menjauhi perbuatan maksiat. Yang keempat, surga ma'wa, tempat kembali bagi orang-orang bertakwa. Surga ma'wa adalah tempat tinggal yang dijanjikan Allah bagi orang-orang yang bertakwa dan selalu menjaga amal saleh mereka. Nama ma'wa berasal dari kata awa, yang berarti tempat berlindung atau tempat kembali yang nyaman. Allah berfirman, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggal, ma'wanya. Quran Surah An-Nazi'at ayat 40-41. Di surga ma'wa, para penghuni disambut oleh malaikat dengan penuh kehormatan. Mereka hidup dalam kebahagiaan abadi dengan berbagai kenikmatan, di antaranya istana dan taman-taman hijau yang rindang, dipenuhi sungai-sungai jernih. Makanan dan minuman terbaik yang belum pernah dirasakan di dunia. Tidak ada rasa lelah, sedih, atau sakit, hanya kedamaian yang sempurna. Nabi Muhammad SAW bersabda, di dalam surga ada sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa yang akan menghuni surga ma'wa? Yang pertama, orang-orang yang bertakwa dan menjaga dirinya dari maksiat. Yang kedua, orang yang selalu berusaha menahan hawa nafsu dan menjaga kesucian hatinya. Yang ketiga, orang-orang yang takut kepada kebesaran Allah dan selalu bertaubat. Para penghuni surga ma'wa mungkin ingin berpesan kepada kita di dunia. Kami dahulu juga menghadapi godaan dan kesulitan, tetapi kami memilih untuk bersabar dan bertakwa. Maka Allah memberikan kami tempat kembali yang indah ini. Apakah kalian tidak ingin bergabung bersama kami? Yang kelima, surga Darussalam, negeri kedamaian dan kebahagiaan hakiki. Surga Darussalam disebut sebagai negeri kedamaian karena di dalamnya tidak ada sedikit pun penderitaan, kekacauan, atau perselisihan. Allah berfirman, bagi mereka, orang-orang beriman, disediakan Darussalam, tempat keselamatan, di sisi Tuhan mereka, dan dialah pelindung mereka disebabkan amal kebajikan yang mereka kerjakan. Quran Surah Al-An'am ayat 127. Saat seseorang memasuki surga Darussalam, ia akan merasakan udara yang lebih sejuk dari embusan angin pegunungan, namun lebih hangat dari cahaya matahari sore. Jalanan yang bersinar seperti kristal, mengarah ke istana-istana tinggi yang dihiasi permata, bunga-bunga yang berwarna-warni, yang keharumannya menenangkan hati. Penduduk surga saling menyapa dengan penuh kehangatan, tidak ada permusuhan, tidak ada iri hati. Semua hati bersih, semua wajah berseri. Allah berfirman, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam dada mereka, sedang mereka merasa bersaudara,
duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Quran Surah Al-Hijr ayat 47. Salah satu kenikmatan terbesar di surga Darussalam adalah bertemu dengan Allah. Rasulullah SAW bersabda, ketika penghuni surga telah memasuki surga, Allah berkata, "Wahai penghuni surga." Mereka menjawab, "Kami siap dan segala kebajikan ada di tanganmu." Lalu Allah bertanya, "Apakah kalian ingin sesuatu tambahan?" Mereka menjawab, "Bukankah engkau telah menjadikan wajah kami berseri, menyelamatkan kami dari neraka, dan memasukkan kami ke dalam surga?" Lalu Allah membuka hijabnya, dan mereka tidak pernah melihat sesuatu yang lebih mereka cintai daripada melihat wajah Allah. Hadis riwayat Muslim. Siapa penghuni surga Darussalam? Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa penghuni surga ini adalah orang-orang yang selalu menjaga lisan dan hatinya. Di dunia, mereka tidak pernah menyakiti orang lain dengan perkataan mereka. Mereka adalah orang-orang yang menyebarkan salam dan kebaikan. Mereka yang selalu berusaha mendamaikan perselisihan. Orang-orang yang hatinya penuh kasih sayang kepada sesama. Malaikat datang dan berkata, "Inilah negeri kedamaian yang dijanjikan untukmu. Karena di dunia engkau selalu membawa kedamaian untuk orang lain." Penghuni surga ini tersenyum bahagia, menikmati keindahan yang tak terlukiskan. Yang keenam, surga Darul Muqamah, tempat keabadian yang penuh kenikmatan. Surga Darul Muqamah adalah tempat tinggal abadi bagi orang-orang yang beriman dan bersyukur. Nama Darul Muqamah berarti negeri tempat tinggal yang kekal, di mana penghuninya tidak akan pernah merasakan kelelahan, kesedihan, atau penderitaan. Allah berfirman, "Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh Tuhan kami Maha Pengampun, Maha Mensyukuri, yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal, Darul Muqamah, karena karunia-Nya, di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu." Quran Surah Fatir ayat 34-35. Kenikmatan surga Darul Muqamah diantaranya, istana megah dan taman-taman yang luas, dipenuhi sungai madu dan susu. Tidak ada rasa lelah, sakit, atau kesedihan. Makanan dan minuman yang sempurna disajikan oleh pelayan-pelayan surga. Pertemuan dengan keluarga dan orang-orang yang dicintai. Seorang penghuni surga akan berkata dengan penuh kebahagiaan, "Segala puji bagi Allah, kesedihan telah sirna. Kini kami hidup selamanya dalam kenikmatan." Siapa penghuni surga Darul Muqamah? Yang pertama, orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah dalam suka dan duka. Yang kedua, orang-orang yang tetap sabar dalam ujian kehidupan. Yang ketiga, orang-orang yang ikhlas beramal dan menjauhkan diri dari kemaksiatan. Yang ketujuh, surga Maqamul Amin, tempat tinggal yang penuh kedamaian. Surga Maqamul Amin adalah negeri yang penuh ketenangan dan keamanan bagi orang-orang beriman yang senantiasa berserah diri kepada Allah. Nama Maqamul Amin berarti tempat tinggal yang aman, di mana penghuninya tidak akan merasakan ketakutan, kesedihan, atau bahaya. Allah berfirman, "Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman, Maqamul Amin." Quran Surah Ad-Dukhan ayat 51. Kenikmatan surga Maqamul Amin adalah ketentraman dan kedamaian abadi tanpa rasa cemas atau khawatir. Angin sejuk yang menenangkan diiringi nyanyian sungai yang mengalir. Istana dan kebun-kebun indah dipenuhi buah-buahan terbaik. Minuman segar yang tidak memabukkan diberikan dalam gelas-gelas emas. Para penghuni surga duduk bersandar di atas dipan-dipan sutra, sambil menikmati kenikmatan yang tidak pernah mereka rasakan di dunia. Siapa penghuni surga Maqamul Amin? Yang pertama, orang-orang yang bertakwa dan menjaga kesucian hati. Yang kedua, orang yang tidak terpengaruh oleh godaan dunia dan tetap beriman. Yang ketiga, orang-orang yang menjaga diri dari ketakutan dunia dengan bertawakal kepada Allah. Yang kedelapan, surga khuldi, keabadian yang tidak berujung. Surga khuldi adalah tempat tinggal abadi yang tidak akan pernah berakhir. Diperuntukkan bagi orang-orang yang benar-benar beriman dan taat kepada Allah sepanjang hidupnya.
Nama khuldi berasal dari kata khuld, yang berarti keabadian, menandakan bahwa penghuninya akan hidup selamanya dalam kebahagiaan yang tidak pernah sirna. Allah berfirman, "Katakanlah, apakah azab yang demikian itu lebih baik, atau surga khuldi yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan dan tempat kembali mereka?" Quran, Surah Al-Furqan, ayat 15. Kenikmatan surga khuldi adalah kehidupan yang abadi, tanpa kematian, kesedihan, atau penderitaan. Istana megah yang tak terhitung jumlahnya, dipenuhi cahaya dan keindahan. Sungai madu, susu, dan khamar suci yang mengalir tanpa henti. Pakaian sutra dan perhiasan emas dikenakan oleh penghuninya. Siapa penghuni surga khuldi? Yang pertama, orang-orang yang bertakwa sepanjang hidupnya dan tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, orang yang istiqamah dalam keimanan dan tidak tergoda oleh dunia. Yang ketiga, orang-orang yang selalu bertaubat dan kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Surga adalah puncak impian setiap mukmin, tempat di mana kebahagiaan sejati menanti tanpa akhir. Dari surga Firdaus yang tertinggi hingga surga khuldi yang abadi, setiap tingkatan memiliki keindahan dan kemuliaan yang hanya dapat diraih oleh mereka yang beriman, bertakwa, dan beramal saleh. Allah berfirman, "Dan bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa." Quran Surah Ali Imran ayat 133. Namun, surga tidak diberikan secara cuma-cuma. Ia harus diraih dengan keimanan yang kuat, amal kebaikan yang tulus, serta kesabaran dalam menghadapi ujian dunia. Setiap tingkatan surga memiliki penghuni yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang berbeda-beda, baik melalui ibadah, ketakwaan, kesabaran, maupun pengorbanan. Apakah kita sudah berusaha untuk masuk ke dalamnya? Setiap penghuni surga kelak mungkin akan berpesan kepada kita, "Dunia hanyalah sementara, tetapi surga adalah keabadian. Kami berjuang untuk mencapainya, dan kami berhasil. Kini, giliran kalian. Apakah kalian siap untuk menempuh jalan yang sama?" Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang Allah rahmati dan masukkan ke dalam surganya.